Jadi untuk hands-on pertemuan 6 ini terkait dengan clustering seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Agus tadi. Outline dari hands-on kali ini yang pertama adalah pendahuluan clustering, kemudian kita akan mencoba 3 macam metode clustering yaitu K-means, K-means++, dan DB-scan, kemudian melakukan evaluasi clustering, dan setelah itu kita melakukan visualisasi hasil dari clustering itu tadi. Jadi di sini dapat dilihat bahwa dalam machine learning itu dapat dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu unsupervised learning dan supervised learning. Untuk unsupervised sendiri bisa kita kenal dengan nama clustering, sedangkan untuk supervised itu terdiri dari classification dan regression. Untuk yang hari ini kita fokusnya untuk yang clustering saja. Untuk clustering sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar juga, yaitu adalah hard clustering, hierarchical clustering, dan soft atau fuzzy clustering. Untuk yang hard clustering ini, untuk satu data point atau satu record atau satu dokumen itu hanya memiliki satu label saja atau hanya diperuntukkan untuk satu cluster saja. Jadi semisal dokumen satu itu hanya masuk ke dalam satu jenis cluster saja. Itu yang namanya hard clustering. Sedangkan untuk hierarchical clustering itu punya semacam hierarki seperti gambar ini. Jadi dia dapat dikelompokkan berdasarkan hierarkinya. Semisal untuk kelompok ini, kelompok yang warna ungu dan kelompok warna merah, itu nanti dia bisa dikelompokkan lagi ke dalam kelompok yang lebih besar menjadi kelompok yang warna hijau ini apabila kita mengelompokkannya berdasarkan hierarki yang ada di atasnya, semacam itu. Kemudian untuk soft atau fuzzy clustering, di sini kebalikan dari hard clustering. Kalau hard clustering, satu dokumen hanya diperuntukkan untuk satu cluster saja, sementara yang soft atau fuzzy clustering itu memiliki anggapan bahwa satu dokumen bisa termasuk ke dalam beberapa cluster. Jadi di sini contohnya misalnya dokumen pertama itu 10%-nya itu termasuk cluster 1, kemudian 20%-nya termasuk cluster 2, dan sisanya adalah cluster 3. Jadi ini biasanya untuk yang soft clustering ini kita pergunakan pada studi kasus yaitu topic modeling, di mana satu dokumen, di mana topik itu dianggap sebagai cluster dan satu dokumen itu memiliki lebih dari satu topik. Kemudian ini adalah ilustrasi dari K-means, di mana K-means itu pertama kali kita menginisialisasi centroidnya. Itu kita inisialisasinya itu secara random untuk K-means. Jadi semisal kita menginginkan K-nya itu jumlahnya 5, berarti kita memilih 5 centroid secara random. Kemudian nanti akan untuk data point yang ada di sekitar centroid itu nanti akan diukur kedekatannya. Misalnya ini contohnya adalah 4 centroid. Untuk setiap data point ini nanti akan diukur kedekatannya dengan keempat centroid itu. Kemudian nilai kedekatan yang paling rendah atau yang paling tinggi atau yang similaritasnya paling tinggi itu nanti data point tersebut akan dimasukkan ke dalam klaster dari centroid tersebut. Begitu seterusnya sampai seluruh data point terpetakan dalam cluster-clusternya. Setelah seluruh data point terpetakan, kita nanti harus mengupdate centroidnya. Centroidnya itu diupdate berdasarkan nilai tengah dari cluster itu tadi. Jadi misalnya terbentuk cluster di sini. Ini kan awalnya centroidnya ada di sini. Kemudian setelah dilakukan setelah kita mendapatkan klasternya, kemudian diupdate centroidnya, itu nanti centroidnya akan berpindah. Ini menjadi di sini seperti itu. Dan itu dilakukan hingga convergence atau hingga epoch tertentu. Jadi biasanya kalau misalnya susah untuk mencapai titik convergence, kita menginisialisasi jumlah iterasinya atau jumlah epochnya. Kemudian kelebihan dari K-means ini adalah K-means itu metodenya simple sehingga mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua adalah dia fleksibel terhadap perubahan jumlah K.
Yang ketiga adalah cocok untuk dataset yang besar karena dia itu simple. Kemudian yang terakhir adalah mudah diinterpretasikan. Jadi kita mudah untuk mengetahui jalannya dari algoritmanya itu tadi seperti ini. Kita bisa dengan mudah memvisualisasikannya. Akan tetapi Kamin sendiri memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, kita harus menentukan jumlah K yang optimal. Jadi di sini kita harus mencoba-coba jumlah K yang optimal untuk dataset kita. Jadi ini untuk Kamin sendiri ada yang namanya elbow method. Elbow method itu seperti ini. Jadi kita mencari jumlah K optimal itu dengan cara kita mencoba-coba jumlah K. Misalnya yang pertama saya mencoba jumlah K-nya adalah 2. Terus nanti performanya bagaimana? Kemudian saya lanjutkan jumlah K-nya 3, performanya gimana, dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan grafik semacam ini berdasarkan terhadap jumlah K yang kita coba-coba dalam eksperimen itu tadi. Kemudian ada yang dinamakan elbow. Jadi ketika grafiknya itu mulai melandai seperti ini, di sini akan ada yang namanya elbow atau titik titik yang kita anggap itu merupakan K yang optimal. Jadi di sini titik mulai dari grafiknya itu melandai itu adalah ketika K-nya sama dengan 4. Berarti di sini yang kita anggap K optimal untuk dataset ini adalah K sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah hasilnya tidak konsisten karena inisialisasi sentroid awalnya adalah random. Jadi ketika inisialisasi awalnya itu random, misalnya saya run sekarang, terus nanti saya run lagi. Karena inisialisasinya random, itu nanti bisa menghasilkan cluster yang berbeda juga, karena inisialisasi awalnya juga berbeda. Kemudian ini tidak cocok untuk imbalance data, dan yang terakhir adalah hanya untuk data numerik saja. Kemudian metode selanjutnya adalah K-means++. Jadi K-means++ ini merupakan pengembangan dari original K-mean atau vanilla K-means. Jadi di sini ide dari K-means++ ini adalah mengatasi permasalahan sensitivitas K-means terhadap inisialisasi random itu tadi. Jadi di sini di K-means++ itu inisialisasi sentroidnya dengan cara menghitung probabilitas kandidat sentroid. Jadi tidak langsung misalnya saya K-nya 10, tidak langsung saya mengambil 10 sentroid secara random, itu tidak. Jadi di K-means++ itu algoritmanya adalah saya hanya memilih satu sentroid saja secara random di awal. Kemudian saya menghitung jarak antara setiap data point terhadap sentroid tersebut. Dan saya mencari data point yang memiliki jarak paling besar terhadap sentroid yang menjadi sentroid awal atau C1 itu tadi. Kemudian setelah saya mendapatkan data point yang jaraknya paling jauh dengan sentroid awal itu tadi, maka data point tersebut akan saya jadikan sebagai sentroid kedua. Begitu seterusnya sampai K yang kita inginkan. Jadi di sini untuk randomize-nya itu hanya pertama saja dan hanya satu sentroid saja. Sementara untuk yang selanjutnya itu nanti kita menggunakan probabilitas jarak. Dan di sini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa K-means++ ini bisa menghasilkan performa yang lebih baik dan lebih konsisten daripada K-means biasa. Selanjutnya adalah DBSCAN atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Jadi di sini untuk DBSCAN sendiri, ini adalah contoh DBSCAN-nya, dan di sini keuntungan dari penggunaan DBSCAN ini adalah kita tidak perlu melakukan inisialisasi jumlah cluster. Jadi DBSCAN ini akan secara otomatis mendeteksi jumlah cluster yang optimal dari dataset kita itu seperti apa. Pada DBSCAN sendiri terdapat beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah EPS, itu adalah radius maksimal dari ketetanggaan. Jadi DBSCAN nanti akan menggunakan semacam pendekatan ketetanggaan untuk menentukan anggota dari cluster. Kemudian ada min PTS, yaitu jumlah minimum data point
dalam EPS neighborhood dari sebuah data point. Kemudian ada reachability, jadi sebuah point reachable terhadap data point lain jika memiliki jarak dari kurang dari EPS. Jadi EPS ini kan radius maksimal. Jadi ketika dua buah data point itu memiliki jarak kurang dari radius maksimal ini, itu nanti dianggap keduanya itu adalah reachable. Kemudian ada yang namanya connectivity. Jadi ini melakukan penentuan apakah sebuah data point termasuk ke dalam suatu cluster dengan transitivity chaining approach. Jadi contohnya misalnya saya punya data point P dan V. P itu merupakan tetangga dari R, kemudian R tetangga dari S tetangga dari T, dan T tetangga dari H, maka saya bisa menyimpulkan bahwa P dan H itu berada pada satu klaster yang sama. Kemudian ada istilah lain yaitu core point. Jadi core point ini adalah sebuah data point yang memiliki jumlah EPS neighborhood lebih dari min PTS. Jadi min PTS ini semacam keanggotaan. Jadi ketika anggota dari suatu ketanggaan itu tadi lebih dari min PTS, itu nanti saya menyebutnya sebagai di sini di algoritmanya disebut sebagai core point. Sementara ketika anggotanya itu kurang dari min PTS, itu nanti disebut sebagai border point. Dan ketika suatu data point itu tadi tidak termasuk ke dalam core point maupun tidak termasuk dalam border point, maka itu dianggap sebagai noise. Jadi ini adalah contohnya. Jadi di sini untuk yang warna merah ini, di sini min PTS-nya sama dengan 4. Jadi untuk warna merah ini, misalnya yang merah ini, dia itu memiliki anggota yang merah ini, kuning, dan dirinya sendiri. Berarti dia termasuk core point karena ada 4 anggota. Sementara yang kuning ini, itu dia hanya punya tetangga yang merah ini saja. Berarti dia tidak memenuhi min PTS sehingga dia disebut sebagai border point. Sementara yang biru ini, dia EPS-nya atau jaraknya itu tidak dekat dengan siapa-siapa, sehingga dia tidak punya tetangga, sehingga dia disebut sebagai noise. Untuk algoritma DB-scan sendiri, yang pertama kita memilih point P sebagai inisialisasi point. Itu point P itu terserah kita pilih yang mana. Kemudian kita memilih neighbor point berdasarkan EPS dan min PTS. Jadi di sini semisal point P itu adalah yang ini. Kemudian saya menginisialisasi EPS-nya itu 1, min PTS-nya 4 misalnya. Berarti di sini anggota dari ini adalah, misalnya ini sama ini jaraknya itu kurang dari 1, berarti yang merah ini saya masukkan sebagai neighbor dari yang merah ini. Begitu seterusnya. Kemudian jika P adalah core point, maka terbentuklah klaster 1. Jadi semisal ini kan memiliki tetangga yang merah ini, yang merah ini, yang merah ini, yang merah ini. Berarti itu karena dia lebih dari min PTS, berarti dia dianggap sebagai satu core point seperti ini. Berarti ini akan menjadi satu klaster begitu. Kemudian bagaimana dengan yang merah ini? Apakah dia juga akan menjadi satu klaster? Yang merah ini bisa masuk ke dalam klaster ini karena berdasarkan yang namanya connectivity tadi. Karena yang merah ini merupakan tetangga dari yang merah ini, dan yang merah ini adalah tetangga dari point P. Jadi bisa dianggap yang merah ini merupakan klaster dari point ini tadi. Point P yang kita jadikan inisialisasi awal. Jadi seluruh yang merah ini bisa kita anggap sebagai satu klaster. Itu dilakukan terus-menerus sampai semua data point terpetakan. Kemudian kelebihan dari DB-scan sendiri adalah dia tidak membutuhkan inisialisasi jumlah klaster, sehingga kita tidak perlu menentukan optimal jumlah klasternya. Kemudian dia robust terhadap outlier, karena seperti contoh ini tadi, dia mengetahui bahwa suatu data point itu adalah noise atau outlier, sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam klaster manapun. Akan tetapi kekurangannya adalah pada beberapa kasus penentuan EPS tidak mudah. EPS itu tadi yang penentuan jarak minimal ini tadi, karena
ini harus kita inisialisasi, kita masukkan sendiri. Jadi kita harus mencoba-coba juga EPS yang cocok untuk data kita itu jumlahnya berapa, nilainya berapa seperti itu. Karena untuk yang DB Scan itu EPS dan min PTS itu adalah nilai yang kita parsingkan atau nilai yang kita masukkan. Jadi kita menginisialisasinya sendiri. Jadi untuk data yang berbeda bisa saja EPS dan min PTS optimalnya juga berbeda pula. Kemudian kita di sini menggunakan data yang seperti yang klasifikasi kemarin, menggunakan data 20 Newsgroup dataset. Di sini pertama seperti biasa kita melakukan load dataset. Load dataset yang sudah kita picklekan kemarin, jadi yang isinya 3 kategori. Kemudian setelah di load datasetnya, kita ubah ke dalam bentuk list of document. Dan kita juga menggunakan meload labelnya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan dokumennya, kita lakukan tahapan pre-processing. Setelah tahapan pre-processing, langkah selanjutnya adalah merubah representasinya ke dalam vector space model. Jadi di sini saya untuk representasinya menggunakan VSM TF-IDF. Setelah itu kita bisa langsung memasukkan si dokumen itu tadi, data yang kita miliki itu tadi ke dalam algoritma Kaminsnya. Jadi di sini untuk Kaminsnya saya menggunakan skitlearn. Jadi di dalam package cluster ini dia sudah memiliki beberapa algoritma, salah satunya Kamins. Jadi di sini untuk yang Kaminsnya saya tinggal memasukkan jumlah klasternya, kemudian inisialisasinya ingin seperti apa, jadi defaultnya adalah random, kemudian max iterasi. Jadi di sini kita harus memasukkan jumlah iterasi maksimalnya. Karena untuk mencapai konvergen untuk beberapa data itu susah, jadi kita harus menginputkan maksimum iterasinya. Kemudian ini random state, ini dimasukkan random state agar ketika kita jalankan berulang kali, randomnya itu nilainya tetap. Jadi centroidnya itu tadi tetap, jadi tidak berubah-ubah semacam itu. Kemudian tinggal kita fitkan ke datanya. Jadi di sini data dokumen yang sudah dirubah representasinya itu saya masukkan ke variabel X. Jadi di sini X-nya itu tinggal dimasukkan ke dalam km.fit seperti itu. Setelah kita selesai mentraining Kaminsnya, kita bisa melakukan, ini sebenarnya kita tidak melakukan prediksi. Jadi ini hanya mencoba melihat label dari data-data yang telah kita cluster. Jadi sebenarnya ini menggunakan fungsi predik, tapi sebenarnya kita tidak melakukan prediksi. Jadi di sini kita hanya ingin melihat labelnya saja dari hasil clustering yang telah dilakukan. Jadi ini labelnya seperti ini, 1000, 100, 101, seperti itu. Ini saya menampilkan label untuk 10 data pertama saja. Jadi ini datanya kan jumlahnya 1653, jadi yang saya tampilkan hanya yang 10 pertama saja. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi untuk data 1, misal untuk data 1 dia masuk ke klaster 1, data 2 masuk ke klaster 0, data 3 klaster 0, dan seterusnya. Selanjutnya adalah Kamins++. Untuk Kamins++ di sini dapat kita lihat bahwa kita tidak perlu memasukkan inisialisasi jumlah K.
Jadi di initnya ini tadi, kalau untuk Kamins biasa itu adalah random, sementara untuk Kamins plus plus inisialisasinya adalah diisi Kamin plus plus seperti itu. Jadi ini adalah hasil clustering dari Kamin plus plus. Di sini dapat kita lihat jika kita membandingkan dengan hasil dari Kamin itu hampir semuanya sama. Jadi hanya ada satu dokumen saja yang berbeda, yaitu ini ketika Kamins dia terkategorikan ke kelompok klaster 1 klaster 0, sementara yang pada Kamins plus plus dia masuk ke dalam klaster 1. Sementara itu yang selanjutnya adalah DBScan. Jadi di Skitlearn juga sudah ada DBScan. Jadi di sini saya EPS-nya ini menggunakan nilai default-nya yaitu 0,5, tidak saya rubah-rubah. Nah, di sini untuk DBScan dia menghasilkan nilai -1. Jadi di DBScan itu ada ketika hasilnya -1 itu dia menunjukkan bahwa data tersebut itu adalah noise. Jadi tidak terklasterkan pada klaster manapun. Kemudian untuk latihan 1, mengapa membutuhkan label data? Apa perbedaannya dengan label data pada proses klasifikasi? Jadi, oh iya, karena ini latihan, mungkin ada yang ingin menjawab. Padahal tadi kan sudah diterangkan kalau misalnya clustering itu tidak membutuhkan data berlabel. Tapi kenapa di sini tadi saya tetap mengambil labelnya? Jadi apa perbedaannya clustering dengan klasifikasi ketika saya di sini tetap menggunakan labelnya? Mungkin ada yang ingin menjawab. Ahmad Syauki mungkin mau membantu saya menjawab untuk latihan 1 yang poin 1. Ahmad Syauki. Mbak Rizka apa membutuhkan ini Slido? Oh iya bisa Pak. Ya, supaya cepat ya. Ini Slido-nya bisa dipakai, silakan. Iya Pak. Ini cukup ya? Oh iya, cukup Pak. Oke, karena waktunya agak mepet, silakan segera dituliskan, saudara-saudara. Apa dituliskan dulu, Pak? Sambil nunggu ya, Mbak Rizka? Iya, baik Pak. Silakan dituliskan sambil menunggu. Selanjutnya adalah evaluasi. Jadi di clustering ini terdapat 2 macam jenis evaluasi, yaitu evaluasi eksternal dan evaluasi internal. Jadi evaluasi eksternal ini menghitung seberapa baik sebuah cluster dibandingkan dengan ground truth-nya. Sementara internal itu menghitung seberapa baik cluster yang terbentuk itu berdasarkan intra-cluster similarity dan inter-cluster similarity. Jadi di sini terdapat tabel yang menunjukkan beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan. Ini ada yang internal dan ada yang eksternal. Dan ini sebagian besar juga sudah tersedia di Skitlearn. Kita tinggal menggunakan saja. Jadi di sini saya mencontohkan evaluasi internalnya adalah menggunakan silhouette coefficient.
Jadi untuk yang silhouette coefficient ini, dia menghitung kemiripan data point dengan cluster tempat data point tersebut berada dibandingkan dengan cluster lain. Jadi semisal suatu data point yaitu berada di cluster 1, dia akan menghitung kemiripan data point tersebut terhadap cluster 1 dibandingkan dengan data point tersebut terhadap cluster 2, 3, dan seterusnya. Jadi di sini range nilai dari silhouette coefficient sendiri itu antara -1 dan +1. Jadi semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa semakin baik pula klaster yang terbentuk. Untuk silhouette koefisien kita bisa menggunakan fungsi silhouette score. Dan di sini saya mencoba menghitung silhouette koefisien dari hasil penggunaan metode Cummins, Cummins++, dan DBScan. Hasilnya seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa untuk yang Cummins itu ternyata hasilnya lebih baik daripada Cummins++. Sementara yang DBScan itu hasilnya jauh lebih jelek dari keduanya. Performanya jauh lebih rendah daripada Cummins dan Cummins++. Sementara itu untuk evaluasi eksternal, di sini saya mencontohkan yaitu dengan Purity dan NME. Untuk keduanya ini juga sudah tersedia di Skitlearn. Untuk yang Purity sendiri tadi telah disampaikan oleh Pak Agus, dia menghitung jumlah data point yang benar dalam suatu cluster. Dan di sini karena ini evaluasinya eksternal, dia membutuhkan label data. Jadi untuk saya sekaligus menjawab yang tadi di latihan 1, kenapa dibutuhkan label data untuk clustering. Jadi untuk clustering itu label datanya tidak dibutuhkan untuk proses training, tetapi label datanya dibutuhkan untuk melakukan validasi cluster yang terbentuk pada proses evaluasi. Jadi untuk cluster yang terbentuk itu tadi, untuk yang menggunakan evaluasi eksternal, kita membutuhkan label data dari ground truth-nya atau label data yang sudah benar. Jadi di sini untuk Purity, kita bisa menggunakan, namanya untuk yang di Skitlearn itu adalah homogeneity score. Jadi bukan fungsinya namanya homogeneity score, tapi sebenarnya itu sama dengan perhitungan Purity. Jadi kalau kita jalankan, di sini menunjukkan bahwa antara Cummins dan Cummins++ itu performanya sebenarnya hampir mirip. Tapi ketika kita menggunakan evaluasi internal, itu Cummins itu lebih bagus daripada Cummins++. Tapi ketika kita menggunakan evaluasi eksternal, di sini meskipun hasilnya hampir mirip, tetapi Cummins++ menghasilkan cluster yang lebih baik daripada Cummins. Kemudian selanjutnya adalah NME, Normalized Mutual Information. Ini seperti perhitungan Normalized Mutual Information biasa. Jadi untuk rumusnya dapat dilihat di link ini. Kemudian di sini untuk hasilnya itu menunjukkan bahwa Cummins++ itu menghasilkan hasil yang lebih baik daripada Cummins. Jadi ini hasilnya sama dengan yang Purity tadi, bahwa Cummins++ performanya lebih bagus daripada Cummins. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi. Untuk clustering ini butuh yang namanya visualisasi agar kita itu bisa mengetahui gambaran umum dari cluster yang terbentuk, terutama untuk data teks, karena data teks itu kan jumlah vocabulary-nya banyak. Jadi untuk kita bisa mengetahui suatu cluster itu benar atau tidak, masuk akal atau tidak, itu butuh yang namanya visualisasi. Sehingga kita bisa mengetahui gambaran umum dari vocabulary apa saja yang masuk ke dalam suatu cluster. Semakin terkait vocabulary dalam satu cluster berarti menunjukkan bahwa cluster tersebut itu semakin baik. Jadi di sini sebenarnya banyak sekali metode visualisasi yang dapat kita gunakan, tapi di sini saya mengambil satu contoh saja, yaitu word cloud. Jadi untuk word cloud kita bisa menggunakan library word cloud. Sudah ada library-nya, kita tinggal mengimport function word cloud-nya. Kemudian di sini ini adalah fungsi standar dari word cloud. Ini bisa langsung di copy dari dokumentasi word cloud-nya. Jadi yang kita masukkan ke dalam function word cloud ini adalah data teksnya kita untuk setiap cluster.
Jadi word cloud ini dia menampilkan suatu kelompok kata, tapi yang kita persingkat itu hanya untuk satu klaster saja. Jadi jika kita punya 3 macam klaster, berarti kita nanti akan menghasilkan tiga buah word cloud seperti itu. Jadi ini contohnya saya akan menampilkan untuk klaster 2, klaster 1, klaster 1 dan klaster 2 misalnya seperti itu, sama sama klaster yang ketiga. Klaster 3. Karena tadi K-nya yang kita gunakan kan 3, jadi di sini ada 3 klaster, klaster 1, klaster kedua, dan selanjutnya adalah klaster ketiga. Nah, seperti ini. Jika sudah terbentuk dalam suatu word cloud seperti ini, kita bisa mengetahui gambaran umum dari klaster itu, topiknya tentang apa, klaster tersebut secara umum membahas tentang apa, begitu. Jadi untuk clustering ini sebenarnya penting sekali, selain melakukan evaluasi, melakukan visualisasi. Selanjutnya ini adalah latihan 2. Latihan 2 ini adalah mencoba melakukan clustering, evaluasi, dan visualisasi menggunakan 3 kategori lainnya. Jadi di latihan 2 ini kalian bisa mencoba-coba sih sebenarnya berbagai macam metode clustering. Jika kalian membuka di Skitlearn, clustering itu di sana ada banyak sekali metode yang bisa kalian coba, selain K-means dan DB-scan tentunya. Jadi nanti kalian bisa coba-coba di latihan 2 ini. Dan ini kan saya tadi menggunakan vektor representasinya adalah VSM TF-IDF. Jadi di sini kalian juga bisa mencoba jika ingin menggunakan word embedding hasilnya seperti apa, jika ingin menggunakan word embedding yang glove hasilnya seperti apa, kalian bisa mencoba-coba di sini. Latihannya hanya itu saja Pak hands-on-nya untuk materi hari ini. Terima kasih. Oke. Yang tadi itu ini, saya buka ini ya. Saya bukakan. Mengapa membutuhkan label data? Apa perbedaannya dengan label data pada klasifikasi? Ada 3 yang jawab. Ya betul semua Pak. Apa? Iya. Yang lainnya silakan menjawab. Lalu. Berarti latihan 2 ini dikerjakan untuk tugasnya aja ya? Oh iya, baik Pak. Baik. Oke, nah waktunya sudah habis. Kita akan segera akhiri kelas ini. Terakhir ada yang ingin tanyakan di sini? Kayaknya nggak ada ya. Dari bilang mau habis, jadi mau tanya, jadi segan. Jadi lewat grup aja. Baik, terima kasih Pak Rizka. Alhamdulillah sudah selesai kuliah kita clustering hari ini. Ada satu slide yang mau tampilkan tapi ya waktunya sudah habis, jadi kita susulkan minggu depan aja setelah membahas latihan 2. Kita akhiri sampai sini. Kita syukur alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.